Safatul Khairiyah dengan NPM 2001082011. Saya dari jurusan Tadris Pendidikan Biologi kelas B akan memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Akhlak Tasawuf mengenai materi pengertian dan sejarah munculnya tasawuf. Tasawuf berasal dari kata safa, artinya suci, bersih atau murni, karena memang jika dilihat dari segi niat maupun tujuan dari setiap tindakan dan ibadah kaum sufi, maka jelas bahwa semua itu dilakukan dengan niat suci untuk membersihkan jiwa dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal-usul tasawuf. Tasawuf Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW berbicara tentang hubungan antara Allah dengan hambanya manusia. Secara umum, istilah mengatur kehidupan yang bersifat lahiriah atau jasadiah dan kehidupan yang bersifat batiniah. Pada unsur kehidupan yang bersifat batiniah inilah kemudian lahir tasawuf. Untuk kehidupan tasawuf ini mendapat perhatian yang cukup besar dari sumber ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, serta praktik kehidupan Nabi dan sahabatnya. Unsur dari Islam sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Selanjutnya, unsur di luar Islam yang masuk ke dalam tasawuf menurut orientasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada unsur Masehi atau agama Nasrani. Orang Arab sangat menyukai cara kependetaan, khususnya dalam hal latihan jiwa dan ibadah. Atas dasar ini, von Kromyan berpendapat bahwa tasawuf adalah buah dari unsur agama Nasrani yang terdapat pada zaman jahiliyah. Hal ini diperkuat pula oleh Goldziher yang mengatakan bahwa sikap fasik dalam Islam adalah merupakan cabang dari agama Nasrani. Yang kedua, unsur Yunani. Kemudian kebudayaan Yunani yaitu filsafatnya telah masuk pada dunia Islam di mana perkembangannya dimulai dari akhir Daulah Umayyah dan puncaknya pada Daulah Abbasiyah. Metode berpikir filsafat Yunani ini juga telah ikut mempengaruhi pola pikir sebagai orang Islam yang ingin berhubungan dengan Tuhan. Pada persoalan ini boleh jadi tasawuf yang terkena pengaruh Yunani adalah tasawuf yang kemudian diklasifikasikan sebagai tasawuf yang bercorak filsafat. Yang ketiga ada unsur Hindu-Buddha. Tasawuf dan Islam, kepercayaan agama Hindu memiliki persamaan seperti sifat fasik. Dawis al-Birawi mencatat adanya persamaan secara ibadah dan mujahadah pada tasawuf dan ajaran Hindu. Demikian juga pada paham reinkarnasi atau perpindahan roh dari satu badan ke badan lain. Cara pelepasan dari dunia versi Hindu-Buddha dengan persatuan diri dengan jalan mengingat Allah. Yang keempat ada unsur Persia. Sebenarnya Arab dan Persia memiliki hubungan sejak lama, yaitu pada bidang politik, pemikiran, kemasyarakatan, dan sastra. Namun, belum diketahui argumentasi kuat yang menyatakan bahwa kehidupan rohani Persia telah masuk ke dalam tanah Arab. Sejarah perkembangan tasawuf. Tasawuf mempunyai perkembangan tersendiri dalam sejarahnya. Tasawuf berasal dari gerakan zuhud yang selanjutnya berkembang menjadi tasawuf. Meskipun tidak persis dan pasti, corak tasawuf dapat dilihat dengan batasan-batasan waktu dalam rentang sejarah sebagai berikut. Yang pertama, abad pertama dan kedua Hijriah. Fase abad pertama dan kedua Hijriah belum bisa sepenuhnya disebut sebagai fase tasawuf, tapi lebih tepat disebut sebagai fase kezuhudan. Adapun ciri tasawuf pada fase ini adalah sebagai berikut. Yang A, bercorak praktis atau amaliyah. Tasawuf pada fase ini lebih bersifat amaliyah daripada bersifat pemikiran. Yang kedua, bercorak kezuhudan. Tasawuf pada fase pertama dan kedua Hijriah telah tepat disebut sebagai kezuhudan. Kesederhanaan kehidupan Nabi diklaim sebagai panutan jalan para zahid. Sekian pemaparan materi dari saya.